Al-qismul awal utai bagian yang pertama iku fi syirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam syirahnya perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam ngerti ya sapa sira anna syirat Rasulillah, sak temeni perjalanan ni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya sirah atau perjalanan itu iku tariqun najah, dalan selamat, jalan selamat liman kedue wong arada kang karep sapa man as-sa'adata ing bahagia fit dunya itas dunya wal akhirah dan akhirat. Ketahuilah bahwa untuk orang itu menjadi bahagia di dunia dan di akhirat, maka jalan selamatnya atau jalan perjalanannya Kanjeng Nabi ini harus kita ikuti. Wa kaifah hale kaya apa la ora. Wa qad qala sungguh dawu sapa berfirman sapa Allah taala, Gusti Allah taala fi kitabi, dalam kitab Gusti Allah Al-Karim, apa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad yaktine teman-teman sungguh ya kana ada iku lakum bagi kalian fi rasulillahi dalam pribadi baginda Nabi uswatun suri tauladan hasanah yang baik. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kedue wong kana ada sapa man yarju ngarep sapa man Allah ing Gusti Allah wal yaumal akhir dan tina akhir wa dzakarullah katsira. Wa dzakarolan ingat sapa man Allah ing Gusti Allah katsiran kelawan akeh banyak. Ya, fahiya mungko utawi sirah atau perjalanan baginda Nabi idza a'zama, ya, ketika lebih mengagungkan. Idza a'zama, idza nalekana iku a'zama luwih luwih agung-agunge syifaan lin nufus, ya, iku a'zamu syifa'in nufus, lebih agung-agungi sebagai apa obatnya jiwa. Wa akbaru lan luwi gede-gedene wasilah, wa akbaru wasilah apa lebih gede-gedene lebih besar-besarnya perantara litahdzibi maring membersihkan hati. Idza nalikane qara'ta muca sapa sira, ya, idza qara'ta nalikane muca sapa sira bita'ammul dengan berangan-angan wa tadabbur lan ya tadabbur ya bertadabbur berkontemplasi berangan-angan alal uslubil qur'ani ingatase piro-piro susunan gramatikanya al-qur'ani kang bangsa Qur'an. Ai tegesi annal qur'ana sak temene al-Qur'an iku dzakara menjelaskan apa Quran ar-rasula ing utusan ar-rasula ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi'ah ing dalam panggonan kathirah kang akeh minal wijhatil akhlaqiyati saking jalane bangsa akhlak wa tarakalan meninggalkan wa tarakalan ninggal apa Quran ma ing barang laisa tidak ada iku lahu kedue ma, ya, opo alaqatun, ya, hubungan bil akhlaki kelawan akhlak. Maksudnya bagaimana bahwa Al-Quran itu, ya, sebagai sebuah pedoman yang komprehensif gitu, ya, yang komprehensif. Sekocak komprehensif ini yang menyeluruh. Al-Quran itu yang makanya Al-Quran itu universal, ya. Segala hal dimensi kehidupan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya, ya, pribadi akhlak baginda Nabi itu, ya, semuanya wa khuluquhu Al-Quran, kan begitu.
bahwa akhlaknya baginda Nabi itu ya Al-Quran itu. Makanya kita ini sekuat-kuatnya bagaimana kita ini mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran, terutama ya apa-apa saja yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah siasah, politik, semuanya lengkap itu. Wadzalika utai demikian mengkono-mengkono ya. Demikian mengkono-mengkono annal Quran iku muwafiqun nyocoki li qaulihi maring dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Innama angin pastene bu'itstu diutus sapa ingsun li utammima untuk menyempurnakan sapa ingsun makarimal akhlak ing sempurnanya akhlak. Jadi Rasulullah itu diangkat, diutus oleh Allah. Ya diantaranya yang paling prinsip apa? Liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan perilaku orang-orang pada saat itu dan setelahnya. Perilaku orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ini dulu kan beliteng sarah, cengkal sarah itu. Namanya saja jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Maka saya sering katakan itu, ya orang-orang Arab itu kan orang-orang yang ya punya watak-watak yang temperamen, yang keras, yang ya kadang-kadang seenaknya. Dan itu tergambar ya dari masyarakat jahiliyah pada saat itu. Loh, enggak gimana itu beliting. Pada zaman jahiliyah, kaum perempuan itu kan, makanya ini saya sering jelaskan. Orang-orang jahiliyah itu kalau kawin punya istri itu kan bukan hanya 1, 2, 3, 4 itu. Ada yang sampai akor lekor, sampai atosion. Itu orang jahiliyah karena dianggap perempuan itu tidak punya nilai apa-apa, hanya sebagai sebuah ya bahasanya ya yang terdiskriminasi memang pada zaman jahiliyah. Saking orang-orang jahiliyah itu lambat sampai perempuan itu tidak punya nilai harga, lo yargain apa itu. Makanya ada yang namanya perbudakan itu orang bini jadi budak lambat. Makanya pada zaman jahiliyah apa ya, budak perempuan itu halal bagi sayyidnya, dan itu sejak Nabi Ibrahim sampai hatta sehingga Islam yang menghapus konsep perbudakan. Tidak ada lagi istilah perbudakan di dalam Islam. Ring bini je lambat jadi budak. Mulai jadi budak halal dikumpuli oleh sayyidnya, oleh jeragen. Loh ini mau ditiru-tiru yang sekarang bahwa ada istilah budak lah. Ini namanya kan mundur ke zaman jahiliyah. Islam itu menghapus perbudakan, kok malah mau dimunculkan lagi perempuan menjadi budak. Gimana terusan? Andi, Islam itu menghapus perbudakan, ya, mensejajarkan kaum perempuan. Ini yang dinamanya emansipasi. Mun reng bini misalkan itu reng laki ajar, maka reng bini ajar. Reng laki sekolah, reng bini sekolah. Ya, bi Kanjeng Nabi saya nyari ilmunya hanya selaki tok, sebini pada. Ini menunjukkan apa? Kesejajaran kaum perempuan. Ya. Nah, kok ada itu, siapa pernah itu muncul lagi bahwa perempuan itu ya ibaratnya ya mau diapakan saja itu, kalau sudah menjadi budaknya itu boleh halal lagi. Lah ini kan mundur ke zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah lambat mun dadi budak pada remah abai bi sayyid bi jeragen. Akhirnya dihapus ya. Islam mensejajarkan ya, menghapus konsep perbudakan itu. Makanya
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa kanjeng Nabi itu memang untuk menyempurnakan akhlak zaman jahiliyah yang tidak benar itu. Selok becus, selok gena, selok ya, selok temu sangkan paran aja. Akhirnya ditata lagi. Itatabi kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi ketika berada di Mekah, kata kemarin itu berapa? Ya, 13 tahun. Ketika sudah oleh 13 tahun, kanjeng Nabi lalu hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa? 10 tahun. Totalnya berapa? 23 tahun. Paham ya? Fakafa bihadal hadis, fakafa maka cukup bihadal hadis kelawan ini hadis. Apa ni dalalatan dalile ala annal ghayata sa'un kunna tujuan. Ya. Ala annal ghayata temen tujuan mim bi'tsatihi sangking diutusnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tahdzibun nufus, apa? Membersihkan jiwa, membersihkan jiwa. Tapi diutusnya kanjeng Nabi itu tahdzifun nufus, membersihkan jiwa-jiwa yang ada pada masyarakat pada zaman itu. Zamannya jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin itu, ya, dengan lahirnya baginda Nabi, kanjeng Nabi yutus, ya, menyampaikan risalah nubuahnya, maka ya hati, ya, jiwa-jiwa ini akhirnya ditata bi kanjeng Nabi. Ya, wa takrimul akhlaqi lan bagusi akhlak alias muljana akhlak. Li'annal insana, karena sak temene menungso iku innama yatamayyazu, innama angin pastene yatamayyazu menjadi beda, dadi beda apa insan ala ghairihi ing atas saliyane insan minal makhluqati saking pira-pira makhluk binafsihi kelawan jiwanya insan wa akhlaqihi lan akhlaknya insan. Wahakalan ingatlah kamu, iku ya. Wahakalan iling sapa sira, ya, ba'dama setengah barang ja'a kang teko apa min kitabillah saking kitab Gusti Allah. Minal ayati saking pira-pira ayat al muta'alliqati kang berhubungan bi akhlaqihi kelawan akhlaki kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlaknya kanjeng Nabi? Satu, al-ayatul ula, utai ayat yang pertama iku fi madhillahi dalam muji nada Gusti Allah Ta'ala li khuluqi rasulihi ka apa? Maring akhlak budi pekertinya. Ya, budi pekertinya Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka lan sak temene yektine sira, ya. Maksud sira apa? Ya kanjeng Nabi ini iku la'ala khuluqin azim, ya. Apa? Ingatase siro riya kuwa saungkunna yatasabna ya ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang agung. Tetapi Gusti Allah saja ini, ya, memuji kanjeng Nabi. Ini namanya yang sering dikatakan pujian itu ada 4. Ingat, kengain. Pujian itu ada 4. Qadim alal qadim. Allah memuji zatnya sendiri. Satu. Yang kedua, qadim alal khudus. Allah memuji makhluknya. Contohnya ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah saja ini memuji makhluknya, muji nabina. Ya, ngalem kanjeng Nabi. Bayangkan, Allah saja itu ngalem, muji, ya, nabina. Ini namanya qadim alal khudud.
Yang ketiga, hudus alal qadim. Makhluk memuji zat Allah. Contohnya apa? Sama dengan ketika kita berdoa. Ini namanya hudus alal qadim. Yang terakhir, hudus alal hudus. Manusia, makhluk muji sesama manusia. Contohnya, misalkan kalian sesama teman, oh itu pelak, pinter, ya rajin, semangat. Nah itu kan dipuji. Atau guru memuji siapa? Muridnya. Oh kalau si A itu begini-begini, oh itu hebat, jempol. Atau kiai muji santrinya, kalau si santri itu begini-begini-begini,